Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Sahabat Disdik. Podcastnya Dinas Pendidikan Provinsi Jambi yang memberikan berbagai informasi seputar dunia pendidikan di Provinsi Jambi. Senang sekali ya Sahabat Disdik, kita bertemu kembali di podcast Sahabat Disdik. Dan tentu ya kita akan membahas topik yang lagi hangat diperbincangkan sekarang, yaitu tentang tes kemampuan akademik. Tema kita kali ini, kupas tuntas tes kemampuan akademik TKA 2025 dari regulasi hingga pelaksanaan di sekolah. Tentu saja saya tidak sendiri Sahabat Disdik. Kali ini kita telah ditemani oleh narasumber kita yang hebat-hebat ini. Mari kita sapa dulu ya Sahabat Disdik. Narasumber kita yang pertama yaitu Bapak Jompi Saryandi SSN MPD selaku penanggung jawab teknis TKA 2025 tahun 2025. Dan juga merupakan pengawas SMA, SMK, SLB Provinsi Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Waalaikumsalam, senang kembali bertemu ya Bu, bisa berbagi dengan dunia pendidikan. Jangan kapok-kapok Pak ya, kita bincang-bincang dengan sahabat Disdik di sini gitu. Selanjutnya beliau adalah, ini sebenarnya tidak asing lagi ya bagi sahabat Disdik yang sering berurusan ini tentang teknis di Dinas Pendidikan. Beliau adalah Bapak Heli Kurniawan, Eskom MSI selaku tenaga teknis TKA 2025 dan juga merupakan tenaga ahli jejaring dan layanan BTIKP Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas. Waalaikumsalam. Sehat Mas? Agak kurang nih gimana gitu ya? Iya, tapi tetap harus semangat. Baik, izin saya sapa Mas Wawan ya Mas ya. Oke, mungkin banyak dari sahabat Disdik taunya ini Mas Wawan. Mas Wawan ini yang mana nih? Nih terkenal loh beliau gitu kan. Dan ini Pak Jompi. Gimana Pak keadaannya? Alhamdulillah, walaupun cuaca di luar sana tidak menentu, tetapi kita harus tetap semangat ya. Sibuk sekali ini Pak Jompi, ini kita culik ya sahabat Disdik. Beliau ini adalah merupakan orang yang cukup sibuk pada saat ini karena TKA ini lagi hangat-hangatnya ya Mas ya. Lagi jadi top perbincangan di mana-mana. Banyak sekali informasi yang beredar di kalangan masyarakat, terutama di sahabat Disdik yang masih simpang siur. Mungkin mudah-mudahan dengan podcast ini memberikan sedikit pencerahan lah gitu ya Pak Jompi ya. Baik, saya izin dengan Pak Jompi dulu Mas Wawan ya. Pak Jompi izin. Jadi kan kita mulai dulu dengan hal yang mendasar ini Pak Jompi. Kenapa pemerintah merasa perlu melahirkan TKA? Padahal kan sudah ada asesmen nasional nih. Iya. Jadi gini. Jadi di TKA bedanya dengan asesmen nasional. Jadi TKA itu adalah tes kemampuan individu peserta didik. Kemudian dia nanti akan memiliki sebuah sertifikat tentang kemampuan individunya. Nah sementara ANBK, AN itu adalah asesmen nasional berbasis komputer, tetapi itu adalah hasil nilainya adalah gambaran umum tentang satuan pendidikan. Nah, jadi satu untuk individu TKA, kemudian asesmen nasional berbasis komputer itu adalah untuk satuan pendidikan, kemudian juga mungkin ada juga nilai rapor selama ini. Nah, 5 tahun kebelakangan ini nilai rapor itu belum bisa dijadikan standar sebagai alat untuk seleksi. Nah, maka Kementerian Pendidikan sekarang memiliki pemikiran bahwa ada suatu bentuk penilaian yang terstandar secara nasional dan bisa terukur dan bisa memberikan solusi tentang permasalahan dunia pendidikan. Nah, maka muncul pemikiran yang namanya TKA atau tes kemampuan akademik yang memberikan solusi tentang akademik dan pengakuan akademik dan kesetaraan yang ada di pendidikan. Nah, tes kemampuan akademik ini berlaku bagi jenjang pendidikan formal dan non-formal. Nah, dan juga berlaku untuk sekolah SLB. Nah, semua berarti ya? Iya, semua. Begitu juga paket. Nah, berlaku juga bagi paket. Nah, jadi kedepannya pendidikan non-formal dan pendidikan formal semuanya nanti akan terstandar. Paket A, paket B, paket C, berarti itu semua ya Pak ya? Masuk ke dalam TKA, bisa ikut gitu ya? Ikut, harus ikut. Oke. Baik, nah ini kan integritas ujian ini kan selalu menjadi sorotan ini. Karena ini mengingat TKA ini kan suatu hal yang baru lah ya, begitu Pak Jompi ya. Kira-kira apa sih prinsip yang diatur agar TKA ini benar-benar kredibel Pak?
Nah, jadi prinsip dalam TKA ini adalah tentu saja dengan prinsip kejujuran, kemudian kerahasiaan, kemudian akuntabel, kemudian juga dalam penulisan soal ini kan tetap harus dijaga kerahasiaannya. Kemudian pelaksanaan ini memang dikawal secara terintegritas dan hasilnya bisa dipertanggungjawabkan. Nah, jadi dalam penulisan soal ini nanti, kalau untuk jenjang SMA, SMK, SLB itu soalnya 100% dari pusat. Nah, jadi soalnya benar-benar terukur secara nasional. Nah, kemudian nanti di jenjang SD, SMP, soal itu dibuat oleh kabupaten kota. Nah, dibuat oleh kabupaten kota tentu saja kita di Dinas Provinsi akan menyeleksi bersama-sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, menyeleksi siapa orang-orang yang benar-benar bisa menjaga integritas, kejujuran, kerahasiaan dari soal yang mereka buat tadi. Nah, sehingga nanti memang ini adalah soal yang dibuat oleh kabupaten kota, kemudian bisa bersama-sama kita pertanggungjawabkan baik dari provinsi, kabupaten. Nah, jadi nanti soal ini akan menjadi soal nasional gitu. Baik. Selanjutnya izin ke teknis dulu kita ya Pak Jompi ya. Mas Wawan, nah ini kalau begitu Mas, seperti apa sih kira-kira alur persiapan sekolah dan murid sebelum pelaksanaan TKA ini seperti apa Mas? Oke. Baik, yang pertama sekali, ini tentunya sekolah melalui operator itu sudah memastikan bahwa siswa yang akan diikutsertakan ke dalam TKA itu sudah lagi tidak ada permasalahan. Permasalahan ini banyak ya. Mungkin nanti ada yang belum padan dengan dukcapil, atau kemudian nanti ada yang residu data gitu ya. Nah, itu perlu diselesaikan dahulu sebelum nantinya data siswa kelas 12, kelas akhir itu akan ditarik ke dalam sistem TKA itu sendiri. Nah, untuk siswi sendiri yang akan diikutkan dalam TKA itu akan diberikan surat keterangan kesanggupan untuk dia bersedia ikut atau tidak, kemudian mata pelajaran pilihan apa yang sekiranya dia sudah koordinasikan dengan orang tua, yang mana itu sebagai dasar nantinya untuk dia mengikuti TKA itu sendiri. Iya, baik. Berarti itu dimulai dari Dapodik ya? Iya, dari Dapodik ya gitu Mas. Kalau dari Kemenag itu di EMIS. Ya. Oh iya, di EMIS ya. Baik. Dapodik untuk jenjang SMA, SMK. Iya. Ini kan tadi Pak Jompi menyampaikan kalau ini meliputi semua anak kita termasuk anak-anak SLB. Iya. Termasuk paket A, paket B, paket C gitu ya. Nah, ini bagaimana dengan anak-anak yang tunanetra ini Mas? Bagaimana fasilitas yang disiapkan gitu untuk TKN? Untuk ini sesuai permen, ini untuk anak-anak berkebutuhan khusus, tunanetra ini sudah disediakan alat screen reader ya, untuk membantu siswa-siswi tersebut untuk dapat membaca soal. Itu yang mana sudah terintegrasi juga dengan Examrules. Berarti fokusnya tunanetra ya Mas ya? Tunanetra. Baik Mas, ini kan perlunya sinkronisasi dan simulasi terlebih dahulu ya, benar ya Mas ya? Betul. Apakah tidak cukup langsung melaksanakan ujian saja? Kenapa sih harus ada sinkronisasi? Kenapa harus ada simulasi? Mungkin ada dari sahabat Disik bertanya-tanya, ini ribet banget sih gitu ya. Coba terangkan Mas seperti apa? Oke, jadi ini mungkin tahapan ini juga sudah dilalui pada saat AN gitu ya. Iya. Jadi setiap tahapan ini memastikan bahwa kesiapan dari baik infrastruktur sekolah, ya baik dari sisi peralatannya, kemudian jaringan internetnya, kemudian kesiapan SDM-nya juga, nah, untuk pada saat pelaksanaan nantinya. Nah, gladi pun ini sebelum hari H tetap dilaksanakan untuk memastikan juga bahwa siswa-siswi itu siap dalam melaksanakan uji pada hari H. Dan juga memastikan benar nggak sih mata
mata pilihan yang saya pilih pada saat TKA nantinya. Iya, artinya penting. Sinkronisasi, simulasi itu penting. Jangan dilewatkan gitu ya Pak Jompi ya. Baik Pak Jompi, sekarang kita lihat struktur penyelenggara ini. Mungkin banyak dari sahabat Disdik ingin tahu secara resmi itu yang ditugaskan sebagai penyelenggara TKA itu siapa-siapa saja Pak? Ya, jadi sebenarnya di dasar Permendikdasmen nomor 9 tahun 2025 pasal 4 itu menjelaskan bahwa struktur penyelenggaranya itu mulai dari kementerian. Nah, jadi kementerian mengundang, ketika itu kita diundang dari provinsi menyiapkan untuk kepanitiaan, kemudian kita diundang, kementerian mensosialisasikan sebenarnya TKA ini seperti apa, juknis seperti apa, kemudian pelaksanaannya nanti di daerah seperti apa. Nah kemudian kementerian juga mengundang Departemen Agama. Nah juga jadi selain dari Dinas Pendidikan, kemudian Departemen Agama, nah kita bersama-sama menyampaikan bahwa kedepannya nanti akan ada sebuah asesmen yang terstandar secara nasional dan itu berlaku di semua jenjang, baik itu di Kementerian Pendidikan maupun di Departemen Agama. Nah maka disebut dengan namanya TKA. Jadi yang bertanggung jawab dengan TKA ini dari strukturnya adalah pusat, provinsi, kemudian kabupaten kota, dan itu juga nanti pelaksanaannya di satuan pendidikan. Oke, baik. Berarti struktur penyelenggaranya itu Kemendikdasmen, Kementerian Agama, terus Dinas Pendidikan Provinsi, terus Kabupaten Kota. Baik, terus sekolah terakhir. Baru nanti pelaksana sekolah-sekolah dan kalau paket A, paket B, paket C itu bagaimana? Mereka di mana itu? Nah, kalau paket A, paket C nanti mereka juga punya tempat tersendiri, tetapi di mana dia nanti melaksanakan tes kemampuan akademik, nah kita harus mengetahui posisinya di mana dan mereka akan tetap melaporkan berapa orang jumlahnya dan mereka akan memakai moda apa yang digunakan untuk pelaksanaan tes kemampuan akademik. Iya. Nah ini karena banyak sekali nih struktur dari penyelenggaranya ini, mungkin banyak sekali dari sahabat Disdik ingin tahu ini terkait dengan menyusun pedoman dan sebagainya. Ini peran kementerian ya Pak ya, kira-kira apa sih peran utama dari kementerian? Nah jadi dari peran utama dari kementerian itu adalah menetapkan pedoman. Kemudian mereka juga menyusun kerangka asesmennya nanti juga seperti apa. Nah kemudian juga menyiapkan bentuk soal. Nah kalau di kementerian itu untuk jenjang SMA, SMK itu mereka juga sudah menyiapkan bentuk soal dan soal 100% dari kementerian. Tetapi berbeda dengan jenjang SD dengan SMP. Kalau di jenjang SD SMP, pihak kementerian melatih tim dari Dinas Pendidikan Provinsi yang kita sebut dengan fasilitator nasional. Nah, jadi fasilitator ini dilatih dalam pembuatan soal, pembuatan kisi-kisi soal, kemudian juga review soalnya seperti apa. Nah, ini sudah dilaksanakan minggu kemarin di Batam. Nah, ini juga sudah selesai. Nah, kemudian teknisnya ke depan adalah tim fasilitator nasional ini nanti akan melatih penulis soal ini di daerah. Nah, nanti juga Bapak Ibu yang berada di Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, mohon nanti untuk menyeleksi guru-guru yang kira-kiranya siapa yang berkompeten, memiliki kebiasaan dalam menulis soal. Nah, mungkin nanti orang-orang seperti itu nanti diajukan atau disampaikan kepada Dinas Pendidikan untuk di SSK-kan sebagai penulis soal, sebagai penulis kisi-kisi, dan sebagai penelaah soal. Nah, nanti kita di provinsi juga akan menerbitkan SK. Nah, kemudian nanti juga akan kita kirim ke kementerian. Nah, maka nanti penulis soal ini dengan review soal ini akan boleh masuk ke dalam aplikasi Asesmenpedia ya Mas. Asesmenpedia. Nah nanti guru yang menulis soal tadi, penelaah soal tadi, kemudian penulis kisi-kisi tadi akan langsung menulis di aplikasi Asesmenpedia. Nah jadi kerahasiaannya itu terjaga di situ. Baik. Nah ini berarti terkait dengan soal ini ya Pak ya. Tentu saja ini banyak nih menanyakan tentang kualitas soal ujian. Nah ini bagaimana penjaminan mutu dari soal TKA ini dijalankan? Nah jadi soal TKA ini memang
dijaga kerahasiaannya. Yeah. Jadi walaupun nanti soalnya ini ditulis oleh guru, nah ini dalam pembuatannya ini kan memiliki proses yang sangat panjang. Nah kemudian penulisan kisi-kisi penulisan soal, telaah review, kemudian proofreadingnya, pemaketan dan penggabungan soal yang dibuat di daerah, kemudian nanti juga digabungkan ke pusat. Nah nanti ini adalah sebuah rangkaian yang panjang, yang nanti soal juga yang dibuat oleh kabupaten kota itu belum tentu itu adalah soal yang dibuat oleh gurunya, tetapi soal itu diacak lagi di pusat, kemudian bisa saja nanti soal kabupaten atau provinsi tetangga yang bisa masuk ke kita, tetapi sebagian soal yang kita buat tetap ada. Nah maka di soal itu nanti ada kriteria soalnya, ada yang sedang ya Mas, sedang, sulit, dan mungkin menengah. Nah, nanti ada kelompokan soalnya seperti itu. Ibaratnya ada loads, ada hots gitu ya. Iya, oke, baik. Ini yang terlibat ini dosen ikut juga ya? Iya, jadi guru sebagai penulis soal, kemudian nanti soal ini sudah selesai dibuat di tingkat provinsi. Nah nanti maka soal ini akan direview, direview apakah soal ini benar-benar sesuai dengan standar penulisan soal, dan apakah soal ini sudah mencapai apa yang diinginkan oleh perguruan tinggi. Yang mereview berarti dari pihak perguruan tinggi? Nanti yang akan mereview adalah pihak dari perguruan tinggi yang akan memakai produk kita. Iya, artinya begitu, alurnya begitu ya? Alurnya seperti itu. Baik, jadi begini Pak. Mengenai alur hingga pengacakan itu, pengacakan pakai soal itu sebelum digunakan itu lebih detailnya kira-kira seperti apa ini Pak? Nah jadi nanti soal itu selesai dibuat dari kabupaten kota, kemudian nanti soal itu akan dibawa di provinsi. Nah kemudian penulis dari kabupaten kota itu nanti akan diundang. Nah nanti akan diundang, nanti ada kegiatannya di tingkat provinsi itu. Bersama-sama nanti pihak kementerian juga akan datang, kemudian juga dari perguruan tinggi juga akan datang, akan bersama-sama mereview soal ini. Nah kalau soal ini kira-kira belum mencakup kriteria penulisan soal, maka perlu dilakukan perbaikan bersama-sama di sini. Nah kalau seandainya ini memang sudah cocok, sudah pas, maka soal ini akan ditarik ke aplikasi Asesmenpedia itu atau menjadi soal nasional. Nah kemudian di dalam aplikasi itu nanti soal ini akan diacak. Baik. Nah jadi cukup panjang ya? Cukup panjang. Ini berarti sudah dalam proses? Sedang dalam proses. Sedang dalam proses. Nah begitu juga kementerian ini untuk menjaga kerahasiaan. Jadi ketika misalnya ada seseorang yang menulis soal, kerjanya hanya menulis soal, maka dia tidak boleh ikut dalam kegiatan review soal. Nah begitu juga ketika dia ditugaskan membuat kisi-kisi soal, maka kerjaannya adalah hanya membuat kisi-kisi. Kalau sudah selesai kisi-kisi, maka pekerjaannya selesai. Maka akan lanjut kepada orang berikutnya, pembuatan soal. Pembuatan soal selesai dengan orang itu, maka akan lanjut kepada review soal. Nah jadi yang orang yang pertama, orang yang kedua, orang ketiga tidak akan mengetahui soal tersebut. Baik. Begitu Sahabat Distrik, cukup terjamin ini mutu dari soal TKA ya. Baik, saya izin ke teknis dulu Mas Wawan. Ini teknis pengawasan saat ujian berlangsung ini seperti apa nih Mas? Jadi pengawas ini awalnya kan diusulkan dulu oleh sekolah dan bisa lebih dari satu pengawas. Nah kemudian pengawas ini tentunya nantinya akan di-approve oleh pusat, kemudian akan ditetapkan. Nah ketika pengawas yang sudah diusulkan sekolah atau sudah dianggap valid, maka akan dibuatkan atau di-generate user password untuk melakukan pengawasan tadi. Nah tentunya pengawas akan masuk ke dalam ruang sendiri, yang mana nanti akan saling terhubung dengan penyelia melalui link Zoom tadi. Nah itu kurang lebih sedikit gambaran terkait pengawas ruang pada saat
pelaksanaan TKA berlangsung. Jadi nanti dari Pak Yopi juga ada sedikit penambahan. Nah ini artinya begini, dari pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh pengawas itu mungkin pengawas pertama-tama dia login kemana dulu gitu Mas? Nah itu nanti ada kira-kira gimana itu? Sendiri yang disiapkan oleh pusat. Ada gambaran nggak kira-kira apa aja yang harus mereka lakukan gitu? Yang pasti pengawas ini dia harus standby terus dengan gawainya, karena disitulah dia sebagai alat bantu untuk dia melakukan pengawasan nanti pada saat proses TKA itu sendiri. Saya sempat baca-baca ini sedikit materinya ya. Ini diawasi oleh Zoom ya Mas ya, pengawas ini. Mengerikan juga. Jadi sangat ketat ya sahabat Distrik. Memang. Jadi setelah login di dashboard gitu kan? Iya. Terus diawasi Zoom diawasi. Jadi nanti ada pengawas penyelia dari pusat itu juga melakukan monitoring secara langsung, baik pada saat pelaksanaan siswa itu sendiri, ke pengawas itu juga. Ini memastikan bahwa memang pelaksanaan TKA tersebut berjalan dengan sesuai aturan. Jadi tidak ada lagi nanti pengawas itu yang mungkin aneh-aneh lah. Jadi sudah bisa detect. Artinya ini sudah diatur sedemikian rupa agar tetap transparan ya? Iya, transparan, akuntabel, dan memang bisa dipertanggungjawabkan. Gitu. Nah, jadi nanti juga pengawas ini kan, kalau pengawas ruangan seperti pengawas ANBK kan sudah biasa. Iya. Nah, tetapi yang beda dari TKA ini adalah pengawas ruang itu akan diawasi lagi. Tadi yang disebut dengan muasasawan itu adalah pengawas penyelia. Nah, jadi 6 sekolah nanti akan diawasi oleh satu orang pengawas penyelia. Nah, mereka bisa masuk karena mereka juga punya akun tersendiri. Nah, mereka bisa masuk kapan saja untuk melihat pelaksanaan tes kemampuan akademik di ruangan yang sedang. Pengawas penyelia ini dari mana? Dari pusat? Nah, pengawas penyelia ini adalah dari pusat ada, kemudian dari perguruan tinggi. Nah, jadi perguruan tinggi itu mungkin ingin memastikan bahwa proses tes kemampuan akademik ini benar-benar berjalan dengan baik, tidak ada kecurangan, dan hasil yang didapatkan oleh peserta didik ini memang bisa-bisa dipertanggungjawabkan, dan nilainya itu memang nanti bisa digunakan untuk salah satu persyaratan untuk masuk ke perguruan tinggi. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke pembahasan materi ujian ini ya Pak Jompi ya. Apa saja sih Pak mata uji untuk SMA, SMK, SLB juga ini Pak ya? Iya. Menurut regulasi ini apa saja? Nah, jadi dia ada mata pelajaran wajib, kemudian ada namanya mata pelajaran pilihan. Nah, Bapak Ibu bisa juga lihat nanti di Perkaban 45 tahun 2025 bagian 2. Nah, jadi mata pelajaran wajib itu adalah bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris, 3 yang wajib. 3 wajib, ya. Nah, jadi kalau satuan pendidikan mungkin yang 3 ini tidak bisa ditawar lagi karena ini wajib. Nah, maka di dalam pemilihan yang lain ini adalah ada sekitar 17 atau 19 mata pelajaran lain yang bisa dipilih sebagai mata pelajaran pilihan. Tetapi memilih ini didasari atas yang pertama, mata pelajaran yang akan dipilih itu adalah mata pelajaran yang akan mendukung karirnya di perguruan tinggi. Nah, saya bawahi lagi, mata pelajaran yang dipilih adalah mata pelajaran yang akan mendukung karirnya di perguruan tinggi. Nah, karena TKA ini fungsinya adalah sebagai salah satu persyaratan untuk masuk dia ke perguruan tinggi di jalur prestasi. Misalnya dia ingin kedokteran, berarti ambil biologi maka, gitu ya. Iya, seperti itu. Kalau dia mengambil misalnya jurusan kedokteran di perguruan tinggi, maka yang pas itu bagi dia adalah biologi, fisika, kimia. Nah, kira-kira seperti itu. Ini sehingga untuk pilihan berapa? Untuk yang pilihan 2. 2 ya? 2. Berarti wajib 3. Wajib 3. Berarti pilihan 2. Iya. Berarti misalnya biologi dan
kimia biologi misalnya. dan kimia misalnya. Mungkin dia orang kedokteran yang ahli dalam meracik obat misalnya kan perlu kimia, mungkin seperti itu. Iya. Baik, nah ini bentuk soal TKA itu sendiri seperti apa, Pak? Nah, jadi nanti kalau nanti siswanya sudah menentukan pilihan mata pelajarannya itu nanti, maka nanti akan muncul di individu siswa itu sesuai dengan pilihan mapelnya. Nah, nanti juga bentuk soal yang muncul di akun individu siswa itu adalah pilihannya itu seperti nanti pilihan ganda sederhana, kemudian pilihan ganda kompleks, dan kemudian nanti ada soal bentuknya adalah benar salah. Bukan hanya ganda saja ya, bukan ya? Bukan. Baik. Nah ini Pak, setiap peserta TKA ini kan katanya dapat sertifikat ya nanti ya? Iya. Dapat sertifikat digital ya? Digital. Nah, dari sisi teknis bagaimana proses scoringnya, penerbitannya, distribusi sertifikatnya agar valid dan bisa dipakai untuk seleksi maupun di jalur prestasi? Iya. Nah jadi kan sudah diawali oleh Mas Wawan tadi bahwa anak-anak yang akan ikut di tes kemampuan akademik ini adalah anak-anak yang benar-benar sudah datanya sudah valid di Dapodik. Nah, maka data itu nanti akan ditarik ke laman TKA. Nah, jadi nanti di laman TKA itu nanti data anak ini benar-benar sudah valid. Kemudian ketika anak ini nanti ujian tes kemampuan akademik, maka dia akan mendapatkan sertifikat tes kemampuan akademik. Tetapi di dalam permen itu disampaikan bahwa kriteria penilaiannya adalah yang pertama adalah bentuk kategori. Nah, kategori ini bisa saja misalnya baik, cukup, atau sangat baik. Nah, ini yang belum kelihatan sampai sekarang. Kemudian nanti dalam bentuk angka. Nah, bisa saja angkanya seperti NEM kita dulu, 60, zaman dulu 70, ya, 80, seperti ujian nasional gitu seperti ujian nasional dulu. Nah, tetapi sampai sekarang dinyatakan bahwa ini adalah kerahasiaan kami. Nah, belum disebutkan sepertinya seperti apa. Artinya ini pusat ya yang mengeluarkan. Nah, sertifikat ini yang dikeluarkan oleh pusat. Nah, tetapi nanti angka dan kriteria inilah yang akan dipergunakan di perguruan tinggi. Nah, contoh yang seperti kita sampaikan tadi di kedokteran misalnya kan. Nah, kedokteran misalnya kedokteran suatu perguruan tinggi kan memiliki grade masing-masing atau kriteria masing-masing. Nah, ketika anak ini misalnya mendapatkan nilainya 60, apakah bisa diterima di perguruan tinggi kedokteran? Nah, misalnya di perguruan di kepolisian itu dulu katanya nilai rata-ratanya 70 misalnya kan. Nah, ketika anak ini mendapatkan nilai di tes kemampuan TKA itu 60, berarti kan mereka tidak bisa masuk ke situ. Begitu juga misalnya universitas-universitas ternama kan punya standar tertentu. Jadi kalau anak ini tidak mendapatkan nilai standar yang ditargetkan oleh perguruan tinggi itu, maka kemungkinan saja mereka tidak lolos ke situ. Mungkin barangkali pihak-pihak yang akan menampung hasil TKA ini mungkin bisa menyesuaikan barangkali ya. Baik. Nah, ini saya izin ke Mas Wawan lagi. Mas, kita bahas kondisi lapangan ini, Mas. Dalam dokumen disebutkan kalau TKA ini dilaksanakan dalam moda daring dan semi daring. Bahkan ada opsi untuk daerah blank spot ini ya. Nah, dari sisi teknis bagaimana mekanisme pelaksanaannya di sekolah dengan keterbatasan infrastruktur agar tetap sesuai dengan standar pusat? Berarti ini kan seluruh nasional kan ini sama ya, bagaimanapun kondisinya gitu. Nah, ini kira-kira bagaimana, Mas? Baik, jadi untuk satuan pendidikan yang mungkin dari SDM-nya ada, kemudian infrastrukturnya ada, tetapi mungkin dari jaringannya tidak mendukung dalam hal pelaksanaan TKA, itu nanti bisa memilih moda pelaksanaan. Ya, jadi kalau mungkin teman-teman yang berdomisili di kota gitu ya, dengan akses internetnya cukup mumpuni, nah itu bisa memilih moda online. Ya. Kemudian untuk yang mungkin terkendala tadi di daerah blank spot bisa memilih moda semi daring. Nah, jadi tentunya tetap pelaksanaan tetap
sama seluruh Indonesia. Nanti dari Propor itu tentunya sudah melakukan proses-proses awal, ya, baik dari soal dari kemudian kesiapan examples-nya untuk siswa-siswa yang nanti akan melaksanakan ujian pada saat hari yang sudah ditentukan. Kemudian mereka mengerjakan soalnya secara offline. Setelah selesai, Proktor jangan lupa untuk backup data. Itu sangat disarankan karena pada saat nanti ingin mengirimkan data hasil pelaksanaan tadi ke pusat itu sudah ada backupan datanya. Jadi sudah saling sudah saling menjaga baik sekolah itu sendiri. Artinya TKA ini sudah dipersiapkan dengan segala kondisi keadaan. Geografis, infrastrukturnya seperti apa gitu ya. Pokoknya ini merata seluruh Indonesia gitu ya. Baik, nah ini bagaimana dengan integrasi data peserta ini? Karena ini kan harus terkait dengan banyak bidang gitu. Kira-kira seperti apa, Mas? Baik, jadi terkait integrasi data, ini kan sebenarnya yang paling difokuskan ini kan terkait data siswa. Ini di awal mula sebelum pelaksanaan TKA memang sekolah itu yang memahami betul detail terkait siswa-siswinya itu sudah memastikan bahwa seluruh data itu sudah padan. Itu baik di Dukcapil ya. Kemudian ada siswa-siswa yang masih bermasalah residu gitu ya, itu perlu ditangani melalui Perpal PD. Sehingga tentunya karena ini kaitannya nanti ketika sudah ditarik data siswa itu ke dalam laman TKA, dia sudah memilih mapel, pilihan dan segala macam. Harapannya ketika nanti sertifikat TKA itu sudah dicetak, itu tidak ada lagi kesalahan lagi data gitu ya. Data. Jadi itu artinya makanya tugas dari teman-teman di satuan pendidikan yang kita kenal dengan proktor dan operator ya, itu betul-betul sangat perannya sangat penting gitu. Jadi memastikan bahwa jangan sampai siswa-siswi ini nantinya ada lagi kesalahan ya. Jadi sebelum itu harus benar-benar dimaksimalkan data siswa itu. Jadi sebelum masuk ke dalam laman TKA itu sendiri. Artinya ini secara tidak langsung melibatkan stakeholder yang lain ya, seperti Dukcapil gitu ya. Secara tidak langsung walaupun hanya pada badan data saja gitu. Betul. Ya Mas ya. Baik, sekarang izin saya ke Pak Jompi lagi ini. Pak Jompi, ini ada pertanyaan mengenai manfaat TKA. Tadi Bapak sudah menyinggung tadi ya mengenai kelulusan dan sebagainya. Mungkin ingin untuk menyambung ya, untuk menyambung perguruan tinggi gitu ya. Nah, ini mengenai TKA ini menentukan kelulusan tidak, Pak? Ya, jadi seperti ini. Kalau TKA ini kan tes kemampuan akademik individu. Nah, jadi memang ini dirancang. Kalau TKA ini kan berada di jenjang akhir. Di jenjang akhir di satuan pendidikan. Kalau di SD kelas 6, kalau di SMP kelas 9, kalau di SMA kelas 12. Nah, jadi fungsinya TKA ini adalah sebagai alat uji untuk kemampuan akademik individu. Nah, tetapi ini bukanlah menjadi syarat untuk kelulusan dari jenjang pendidikan itu. Tetapi yang menjadi syarat untuk kelulusan itu adalah menyelesaikan semua mata pelajaran yang ada di jenjang itu, maka siswa itu dinyatakan lulus. Nah, berbeda dengan tes kemampuan akademik, walaupun mereka belum menyelesaikan jenjang mata pelajarannya di jenjangnya, tetapi ketika dia mendapatkan nilai yang bagus di tes akademik, ataupun juga sebaliknya tidak bagus, tetapi kalau memang dia sudah dinyatakan lulus, maka dia akan tetap lulus. Jadi TKA ini bukan persyaratan untuk kelulusan. Iya, nah, seperti itu. Mudah-mudahan tahun depan masih sama. Atau kira-kira ada perubahan nggak?
Kemungkinan juga tetap seperti itu, karena itu, ya. tes kemampuan akademik ini kita benar-benar untuk menguji kemampuan individu anak. Dan di samping itu juga TKA ini juga akan melihat seperti apa kesiapan sarana prasarana kita dalam menghadapi asesmen berbasis komputer atau teknologi. Nah, jadi ada beberapa hal juga yang di samping kemampuan akademik juga kita mempersiapkan ke depannya sarana prasarana di satuan pendidikan. Nah, karena 5 tahun kebelakangan ini kan cuman komputer ini hanya bisa digunakan untuk asesmen nasional berbasis komputer. Nah, setelah itu tersimpan. Nah, sementara kalau kita lihat belinya kan sangat mahal, peralatannya banyak, tapi tidak digunakan. Mungkin bisa dipakai juga anak-anak untuk proses pembelajaran di sekolah. Nah, ini tadi Bapak sempat menyinggung perguruan tinggi nih Pak. Berarti artinya ini untuk anak eligible ya Pak ya? Nah, iya. Jadi tes kemampuan akademik ini nanti ada 2 fungsinya. Yang pertama fungsinya itu adalah sebagai salah satu persyaratan nanti ke perguruan tinggi untuk anak-anak yang di jalur prestasi. Nah, jadi ketika dia memiliki nilai yang cukup bagus, nah maka dia akan melenggang masuk ke perguruan tinggi seperti itu. Tidak perlu lagi orang tuanya cemas, lolos kemana nih anak saya, kapan nih keluar nomornya. Nah, jadi kalau dia proses pembelajarannya bagus di sekolah, kemungkinan juga dia nanti nilai yang dapat di sertifikat itu dia akan bagus. Nah, maka itu adalah salah satu persyaratan yang digunakan untuk perguruan tinggi. Tetapi bisa juga sebagai koreksi individu. Nah, misalnya ketika saya nanti mau melihat kemampuan saya seperti apa, nah nanti kan akan tergambar di nilai yang diperoleh di sertifikat tes kemampuan akademik. Nah, ketika saya mau mentargetkan ke perguruan tinggi tertentu dengan nilai yang saya peroleh sekarang, kira-kira saya harus koreksi dirinya seperti apa? Apakah saya harus menambah ke proses pembelajaran saya, atau hanya cukup sampai di situ? Nah, maka misalnya seperti yang kita bicarakan tadi, kira-kira di UI itu grade-nya berapa? Atau di Unja nanti grade-nya berapa? Di UIN berapa? Nah, ketika saya mau masuk ke UI, mungkin nilai saya tidak terpenuhi, mungkin bisa masuk ke Unja. Kalau di Unja mungkin juga tidak terpenuhi, mungkin masuk ke perguruan tinggi yang lain. Bisa sebagai alat ukur diri. Sebagai alat ukur diri. Mengenai rekrutmen tenaga kerja, nah, kira-kira bisa nggak? Jadi kayak gini, sama dulu NEM itu kita kan tidak tahu dulu awalnya NEM itu untuk apa. Nah, dipergunakan NEM itu 1 tahun setelah ujian nasional itu. Nah, begitu juga ke depan. Jadi kita tidak tahu fungsi TKA ini ke depannya untuk apa. Jadi sebaiknya satuan pendidikan memfasilitasi anak-anaknya agar mendapatkan sertifikat tes kemampuan akademik ini. Siapa tahu nanti ke depannya juga dunia usaha, dunia industri, lapangan pekerjaan yang ada memiliki meminta kepada peserta didik kita untuk melampirkan sertifikat. Mungkin jadi bahan pertimbangan ya di dunia pekerjaan. Nah, sementara mereka tidak punya gimana mereka harus cari. Baik, sekarang saya izin beralih ke Mas Wawan dulu. Mas, sekarang kita ke teknis pelaksanaan lagi nih Mas ya. Kira-kira bagaimana cara peserta login ke sistem ujian ini, kira-kira seperti apa Mas? Langkah-langkahnya gitu. Baik, jadi yang pasti siswa-siswa yang telah didaftarkan pada laman TKA itu setelah dicek ya oleh operator sekolah, kemudian nanti dibuat SPTJM oleh kepala sekolah, ya, kemudian dicetak di NT, kemudian nanti siswa-siswa tersebut dia akan mendapat kartu login. Nah, jadi nanti kartu login itulah yang akan digunakan siswa-siswi pada saat pelaksanaan TKA. Ya, jadi nanti di komputer klien itu sudah dihadapkan pada username password. Jadi siswa pada saat pelaksanaan nanti tinggal masukkan username password, tinggal mengerjakan soal-soal yang telah disediakan, baik mata pelajaran wajib tadi yang sudah disebutkan Pak Jompi 3 ya, itu matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kemudian 2 mata pilihan yang
sudah ditentukan sebelumnya dan diketahui oleh orang tuanya. Jadi seperti itu. Kalau di lapangan itu kan banyak hal yang mungkin tidak terduga bisa terjadi ini Mas. Misal gitu, server lokal error. Kira-kira langkah apa yang diambil ini apabila terjadi hal tersebut? Oke, jadi biasanya kalau yang sering mengalami kendala ini kan yang modanya semi daring, Bu ya. Semi daring. Ya, kalau online mungkin sebagian besar tidak begitu terjadi kendala karena dia langsung connect ke server pusat. Nah, itu biasanya proktor sudah siap tanggap, dia sudah harus backup data segala, sehingga ketika siswa itu bermasalah, dia sudah melapor ke bagian proktor tim teknis provinsi. Nanti kita akan teruskan ke pusat, jadi nanti penanganannya seperti apa sehingga siswa itu bisa melanjutkan ujian kembali seperti itu. Baik. Nah, ini terkait dengan penugasan pengawas ruang, ini kira-kira siapa? Pak Jompi atau Mas Wawan? Iya. Pak Jompi boleh? Pengawas ruang. Penugasan pengawas ruang ini seperti apa nih Pak kira-kira? Nah, jadi penugasan pengawas ruang itu sebenarnya kan kita tetap menjaga integritas, kejujuran dan etika guru dalam mengawasi peserta didiknya. Nah, karena guru ini pengawas ruang ini juga nanti akan diawasi oleh pengawas penyedia, maka nanti guru-gurunya benar-benar guru-guru yang dikirim adalah guru-guru yang mendapatkan rekomendasi dari kepala sekolah, kemudian setelah mendapatkan rekomendasi dari kepala sekolah itu, tentu guru itu harus dia mendaftar di laman TKA. Nah, bedanya dari ANBK seperti itu. Kalau ANBK mendapatkan surat tugas dari kepala sekolah, maka guru itu resmi bertugas sebagai pengawas silang. Langsung aja gitu langsung saja. Nah, berkoordinasi dengan MKKS, kemudian nanti Dinas Pendidikan akan menerbitkan SK pengawas silang. Nah, tetapi berbeda dengan TKA. TKA nanti sudah setelah gurunya mendapatkan surat tugas dari kepala sekolah, maka guru tersebut bersama operator wajib mendaftarkan diri di alaman TKA sebagai calon pengawas silang. Baru sebagai calon. Baru calon. Ini pengawas silang, berarti disilang pengawasnya? Iya, nanti pengawasnya pasti disilang. Nah, kemarin juga ada yang bertanya, Pak, boleh nggak pengawas silangnya di tempat kami saja? Guru kami pengawas silang di tempat kami saja. Nah, itu artinya bukan pengawas silang. Kalau pengawas silang itu guru kita ditempatkan di sekolah yang berbeda. Nah, jadi setelah dia nanti mendaftar di laman TKA itu sebagai calon pengawas, nah nanti kementerian lah yang akan menentukan siapa yang akan menjadi pengawas di sekolah A dan siapa yang nanti akan menjadi pengawas di sekolah B. Dan pengawas ini nanti juga pakai akun ya? Iya, di-generate akun. Ya, di-generate akun tersendiri. Nah, tetapi pengawas ini juga memiliki persyaratan. Salah satunya adalah NUPTK, kemudian email, kemudian nomor HP-nya aktif. Nah, artinya ini ada pihak yang memverifikasi pengawas ini ya? Iya, nanti kita tim teknis nanti mungkin bisa memverifikasi. Iya. Jadi semua yang mendaftar belum tentu terverifikasi. Belum. Mungkin sedikit tambahan Pak Jumpi ya, yang terkait kemarin kan kita menanyakan terkait mapping. Jadi ada istilahnya gini Bu, kalau AN kemarin kan kita melakukan mapping pengawas itu kan jangan sampai dia radiusnya itu terlalu jauh. Nah, sehingga harapannya juga nanti pada saat TK ini seperti itu Bu. Jadi kita kondisikan, kita pastikan juga bahwa guru itu tidak terlempar jauh. Berarti dipetakan terlebih dahulu ya? Ini radiusnya mana-mana aja. Betul. Gitu. Jadi makanya ya sekarang ini kita himbau sekolah untuk mengusulkan dulu pengawas-pengawas yang memang yang sekiranya berkompeten bisa diikutkan dalam pelaksanaan TK ini, minimal jangan satu, lebih dari satu. Iya, karena itu tadi Pak ya, nanti hasil pemetaannya itu kan nanti bisa tergambar. Gitu. Iya, baik. Menarik sekali, sahabat Disdik. Tetap ikuti podcast Sahabat Disdik dengan pembahasan TKA 2025.
Baik sahabat SD, kita masih dengan dua narasumber hebat kita dan tetap membahas tentang TKA ini kali ini ya. Baik Pak Jompi, kalau kita lihat ini dampak TKA bagi pembelajaran ini. Nah ini apakah TKA ini bisa mendorong perubahan cara mengajar guru gitu? Mungkin dari biasa memberi soal kepada siswa agar siswa terbiasa dengan soal-soal di TKA gitu, seperti apa kira-kira Pak? Ada nggak? Ya jadi perbedaannya dengan yang dulu-dulu, kalau sekarang ini ada namanya pendekatan pembelajaran mendalam. Iya. Nah, jadi pendekatan pembelajaran mendalam ini nanti juga bisa juga disebut dengan proses pembelajaran hot. Nah, jadi dengan munculnya tes kemampuan akademik ini, memang benar-benar diharapkan guru-guru di satuan pendidikan proses pembelajarannya itu memang mendalam. Nah, sehingga anak-anak ini bisa nanti bernalar kritis, kemudian memiliki analisa yang akurat. Nah, jadi tentu saja anak-anak yang, kalau kita mengharapkan anak-anak yang seperti itu, tentu saja pembelajarannya oleh gurunya harus mendalam. Nah, jadi dampak dari TKA ini salah satunya adalah proses pembelajaran guru ini harus mendalam. Nah, untuk mencapai itu, Kementerian Pendidikan sudah melatih guru-guru yang dilatih oleh BGTK di masing-masing daerah untuk pembelajaran mendalam. Jadi guru-gurunya sudah dilatih. Sekarang ini posisinya guru-gurunya juga sudah mengimbaskan ke teman-temannya di satuan pendidikan. Itu juga dengan soal-soal yang biasa diberikan kepada siswa. Mungkin kan dengan ada TKA ini guru bisa menyesuaikan lah ya, supaya siswa nggak terlalu kaget. Ini sehari-hari belajar soalnya kira-kira seperti ini nih, yang low mungkin kan. Begitu TKA yang hot gitu, mungkin guru bisa merevisi atau memperbaiki bagaimana redaksi soal gitu. Mungkin seperti itu ya, bisa ya Pak ya? Ya bisa. Mungkin guru-guru yang juga belum terbiasa dalam penulisan soal hot. Nah, sekarang bisa dilihat. Bisa dilihat di Ayo TKA. Kemudian Bapak Ibu juga bisa melihat di Perkaban 45 seperti apa bentuk-bentuk soalnya. Nah, jadi sekarang mari kita biasakan peserta didik kita untuk memberikan soal-soal yang seperti ada di Perkaban tersebut. Sehingga nanti soal-soal TKA yang akan muncul di soal sesungguhnya kira-kira seperti itu bentuk biar soal. Siswanya nggak kaget ya waktu TKA ya Pak ya. Baik Mas Wawan, kita bahas ini Mas, batas tahap akhir pelaksanaan ini Mas. Bagaimana pelaporan sekolah kalau setelah selesai ujian Selasa ini bagaimana? Oke, jadi sekolah itu nanti akan mengunggah berita acara ke laman TKA yang sudah disediakan. Jadi nanti operator atau proktor itu sudah wajib mengunggah berita acara dalam bentuk file digital ya. Itu setiap periode dia wajib mengunggah berita acara tersebut. Iya. Baik. Nah ini tadi kan ada bahas sertifikat ya Mas ya. Teknis pendistribusian sertifikat ini seperti apa? Untuk teknisnya itu nanti siswa itu akan diberikan oleh satuan pendidikan. Ya, tentunya nanti base datanya tetap di pusat. Jadi sekolah bisa mengunduh, nanti tinggal didistribusikan ke siswa-siswa yang telah melaksanakan TK tersebut. Bagi peserta yang berhalangan hadir, nah ini bagaimana? Apakah ada ujian susulan atau seperti apa? Jadi seperti biasa, ini kan nanti kita kan tidak tahu kondisi-kondisi yang dihadapi. Biasanya ada siswa mungkin ya, dia pada saat hari H itu sakit, nanti dilaporkan. Nanti ada jadwal susulan ya Bu. Ada jadwal susulan ya? Ada susulan, nanti bisa sekolah mengusulkan untuk siswa-siswa yang memang belum sempat ikut. Jadi ini juga mungkin bisa bagi siswa-siswa SMK juga yang sedang PKL, magang ya, mungkin di hari H dia tidak bisa, tapi tetap dia pada saat pendaftaran TK dia mengikuti. Jadi mungkin di hari pelaksanaan susulan itu dia bisa mengikuti TKA. Jadi tetap dia harus mengikuti. Sayang kalau dia tidak mengikuti, tahun depan
kesempatan dia sudah hilang, Bu. Hanya satu kali ini berarti? Benar. Tidak bisa ada tahun berikutnya, itu nggak bisa ya? Tidak bisa. Baik. Jadi terkait dengan teknis ini, kelengkapan sarana prasarana minimal yang harus dipenuhi sekolah itu kira-kira apa-apa saja, Mas? Yang pasti ruang, biasanya ruang lab ya, Bu. Ya, ruang lab, ruangan, kemudian PC atau laptop, minimal 20 atau mungkin 30-40, jaringan wifi yang memadai, ada router segala macam, dan yang tidak listrik itu juga. Listrik. Kalau nggak ada listrik berarti harus cadangan. Cadangannya apa ya? Seperti UPS gitu ya. UPS gitu ya. Sudah ada disiapkan. Kemudian yang paling penting di sini yaitu proktornya, SDM-nya. Itu juga harus. Jadi ada yang punya peralatan tetapi SDM-nya tidak ada. Nah, itu juga makanya itu minimal yang harus dimiliki oleh satuan pendidikan sehingga pelaksanaan TK ini bisa berjalan sesuai aturan regulasi. Baik, izin saya ini masih Mas Wawan ya, kira-kira Mas, ini seberapa besar sih kira-kira peran kita Dinas Pendidikan dalam memastikan data peserta itu valid gitu, Mas? Ini teknis ya Mas ya ternyata ya? Iya. Ini lagi-lagi terkait data data peserta didik. Jadi memang jadi kalau peran Dinas Pendidikan itu memastikan dengan benar bahwa siswa-siswi yang akan diikutkan dalam pelaksanaan TK ini sudah tidak lagi bermasalah. Itu tadi bermasalah dengan data di Dukcapil atau dengan NISM-nya bermasalah, residu data, ya. Kemudian seperti yang lulusan dari luar negeri itu, ya, itu data yang non dapodik itu juga perlu diselesaikan masalah itu supaya dia bisa mengikuti TKA. Iya. Tadi Mas Wawan sudah nyinggung luar negeri. Berarti pelaksanaan TKA di luar negeri juga ada ya, Pak? Ya, jadi gini, tes kemampuan akademik ini kan berlaku secara nasional, berlaku dan terstandar secara nasional. Jadi ketika ada sekolah Indonesia yang berada di luar negeri, nah maka sekolah tersebut juga berkewajiban untuk menyelenggarakan tes kemampuan akademik. Nah, jadi di luar negeri misalnya bisa saja di Riyadh, Kuala Lumpur, Singapura. Nah, jadi nanti ketika ada sekolah-sekolah Indonesia di luar negeri, nah maka di situ bisa melaksanakan tes kemampuan akademik. Nah, begitu juga yang seperti yang sampaikan Mas Wawan tadi, ketika ada anak-anak kita yang lagi magang misalnya di Singapura, maka jalinlah sosialisasi atau kerjasama dengan sekolah kita yang ada di sana. Atau KBRI lah minimal ya, untuk dapat informasinya gitu ya. Untuk mendapatkan informasi agar anak-anak kita yang lagi magang di luar negeri bisa tetap melaksanakan tes kemampuan akademik di sana. Iya, Pak, ini mekanisme pemaketan soal. Nah, ini agar tetap adil seluruh Indonesia ini seperti apa mekanismenya? Nah, jadi pemaketan soal itu kan soal yang ditulis itu semuanya adalah untuk jenjang SMA, SMK, SLB itu semua soal itu dari pusat. Nah, jadi nanti pemaketan soal itu kan dalam bentuk elektronik. Nah, jadi paket soal itu nanti akan muncul di akun siswa itu sendiri sesuai dengan angket yang sudah diisi tadi, surat pemilihan mapel tadi. Nah, maka nanti soal itu akan muncul sesuai dengan pilihannya. Maka sebelum dia memilih itu, maka surat pernyataan itu benar-benar terverifikasi, ditandatangani oleh orang tuanya, kemudian setelah ditandatangani oleh orang tuanya, disampaikan kembali kepada siswanya, benar atau tidak kamu memilih mapel ini. Kalau benar, nanti maka soal itu ya akan muncul di akunnya sendiri. Oh, seperti itu. Ya, nanti soal itu akan mengalir ke akunnya sendiri-sendiri. Ini akan teracak otomatis nggak, Mas? Kira-kira ada nggak peluang seperti itu? Teracak otomatis gitu. Oh iya. Soalnya. Betul, Bu. Jadi sistem itu akan mengacak, jadi siswa itu tidak tahu dia akan dapat yang mana gitu. Iya. Bisa ya seperti tahu. itu ya? Dia tidak tahu. Tidak tahu soal yang dapat yang mana. Nah, bedanya juga seperti itu.
Dengan kalau di ANBK itu posisi soal yang diacak. Nah, misalnya saya dapat nomor 1, misalnya pertanyaan Bapak Budi. Nah, nanti Mas Wawan bisa saja nanti pertanyaan Bapak Budi itu berada di soal nomor 10. Nah, gitu. Tetapi bedanya dengan TKA ini tadi adalah saya memilih biologi, Mas Wawan memilih fisika. Nanti muncul soalnya Mas Wawan fisika, saya biologi. Gitu ya? Iya. Bisa berbeda-beda walaupun kita berdekatan duduk, nanti soal yang muncul di dalamnya berbeda jurusan, berbeda mapel. Artinya dengan tingkat kesulitan yang setara ya Pak ya? Dengan tingkat kesulitan yang setara. Baik Pak, ini terakhir bagaimana memastikan integritas pengawas ujian di lapangan ini seperti apa? Nah, kembali lagi ke pengawas. Apa sudah cukup yang tadi? Ada tambahan mungkin terkait dengan pengawas? Nah, jadi pengawas silang ini adalah pengawas yang tentu saja nanti juga akan diawasi oleh pengawas penyelia tadi. Nah, nanti juga di situ ada namanya juga tim teknis. Nah, maka ketika nanti pengawas silang ini tidak memiliki integritas yang tinggi, nah dia akan boleh atau bisa saja ditegur oleh pengawas penyelia. Tetapi kalau seandainya ditegur beberapa kali tidak diindahkan, maka pengawas penyelia dan tim teknis bisa mengeluarkan pengawas tersebut dari ruangan. Oh, begitu. Ya. Iya. Nah, maka diharapkan untuk memberikan pengawas itu adalah orang-orang yang benar-benar memiliki integritas tinggi. Yang baik gitu agar, ya. Pelaksanaan TKA ini tidak tercerai oleh satu orang, kemudian juga tidak membawa dampak buruk kepada sekolah yang mengirim guru tersebut. Berarti harus sekolah harus merekomendasikan yang benar-benar terbaik gitu ya. Benar-benar terbaik. Baik, Mas Wawan, ini ada informasi tambahan yang ingin ditambahkan, kira-kira mungkin jadwal itu seperti apa Mas? Oh iya baik. Ini close statement kita ya Mas ya. Kalau untuk jadwal ini kan untuk import data siswa itu kan masih sampai tanggal 4 Oktober Bu. Oktober, baik. Nah berarti kita masih ada kurang lebih sekitar 5 hari ya? Ya 5 hari. Yeah. Kemudian pendaftaran peserta terkait TKA itu sampai tanggal 5. Nah kemudian terkait infrastruktur ini yang memang kita berharap ya Satuan Pendidikan ini karena dari tanggal 24 Agustus dan diakhiri nanti di tanggal 17 Oktober Bu, itu harapannya itu sudah selesai semua. Satuan Pendidikan menyampaikan terkait infrastruktur yang ada di sekolah masing-masing, karena pelaksanaan ini kan nanti harus ada dulu simulasi, gladi, dan pelaksanaan itu di bulan November. Jadi harapannya Satuan Pendidikan ya meskipun nantinya kita dari tim verifikasi dinas yang akan memverifikasi ya Pak ya terkait infrastruktur masing-masing untuk segera melengkapi dari apa yang sudah dijadwalkan, sehingga nanti pada saat pelaksanaan sudah tidak ada lagi siswa-siswa yang tidak terfasilitasi, karena harapannya memang semua siswa yang akan ikut TKA ini harus difasilitasi. Walaupun memang ketersediaan infrastruktur kurang, nanti ada alternatif lain yang memang bisa membuat siswa itu tetap dapat mengikuti TKA. Jangan sampai tidak difasilitasi, itu saja. Itu pesan dari teman-teman pusat, seperti itu. Baik, Pak Jompi. Nah ini untuk close statement kita, kira-kira apakah ada pesan, harapan yang ingin disampaikan kepada sahabat Disdik? Ya, terima kasih Bu Dian. Ini mungkin yang terakhir ya statementnya. Tugas kita adalah di Satuan Pendidikan itu adalah memfasilitasi peserta didik kita. Nah jadi mari kita himbau peserta didik kita untuk bisa ikut berperan aktif dalam tes kemampuan akademik ini. Jangan memikirkan bahwa tes kemampuan akademik ini masalah wajib atau tidak wajibnya.
Tetapi yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana kita bisa mendapatkan sertifikat ini dengan perolehan nilai yang cukup bagus. Nah, kalau seandainya di satuan pendidikan mau misalnya membahas tentang bentuk-bentuk soal TKA, mungkin bisa saja. Nah, kemudian kalau juga nanti sarana prasarananya belum memadai di satuan pendidikan, misalnya seperti yang bilang Mas Wan tadi, anaknya ada 100, kemudian komputernya cuma ada 20. Nah, maka ketika dia tidak bisa ikut misalnya terpenuhi di gelombang pertama, maka boleh menyampaikan pengajuan untuk diajukan kembali kepada gelombang kedua. Jangan nanti persyaratan ini tidak digunakan atau karena kekurangan komputer siswanya tidak dilibatkan untuk ikut tes kemampuan akademik. Tetapi sampaikanlah surat kepada provinsi dengan di halaman TKA bahwa kami mohon diikutkan untuk gelombang kedua karena kami tidak memiliki sarana prasarana yang memadai. Boleh seperti itu. Atau kalau di satuan pendidikan itu semuanya sudah siap, ada proktor, ada teknisi, kemudian dia juga sudah terakreditasi, maka dia boleh menumpang di tempat yang lain sebagai tempat untuk penyelenggara. Mungkin seperti itu. Baik. Mungkin ada pesan untuk Sahabat Distrik ini? Bagaimana TKA kita gitu? Ya. Semoga lebih lancar ya Pak? Ya, pesan untuk kita semua sebagai seorang pendidik dan tenaga kependidikan, mari kita sukseskan TKA ini secara bersama-sama karena ini adalah hajat nasional. Keberhasilan TKA itu juga ada di kita, ada ujung tombaknya di kepala sekolah dan tentu saja digunakan oleh peserta didik kita nantinya. Nah, juga nanti ke depannya kita tidak tahu, jangan-jangan nanti satu-satunya alat ukur yang terstandar secara nasional ini adalah TKA. Baik. Secara teknis ada pesan Mas untuk sekolah-sekolah? Baik, terkait teknis ini saya rasa teman-teman proktor di satuan pendidikan ini sudah paham betul gitu ya dengan tata caranya, tinggal berkoordinasi dengan siswa-siswinya untuk memastikan bahwa pemilihan mata pelajaran pilihan yang akan diikutkan dalam TKA ini sudah betul-betul atas dasar keinginan dari siswa dan juga tanpa mengedepankan nilai rapot yang selama ini mereka peroleh. Jadi jangan sampai dia mau masuk jurusan A tetapi dinilai rapot selama duduk di kelas 10 dan 11 itu dia tidak melalui gitu loh. Jadi itu akan menjadi sesuatu yang sia-sia gitu loh. Makanya ini harus dipikirkan betul dan dikoordinasikan dengan orang tuanya sehingga nantinya hasil yang diharapkan sudah sesuai dengan minat dari siswa-siswi tersebut untuk masuk ke perguruan tinggi yang diinginkan. Seperti itu. Baik. Semoga pelaksanaan TKA ini lancar. Ini pertama ya. Pertama. Semoga lancar, tidak ada hambatan. Artinya apa yang telah diregulasikan di pusat itu bisa sampai pelaksanaan di sekolah itu sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Baik, terima kasih Pak Jompi, Mas Wawan. Sama-sama. Semoga sehat selalu, semangat selalu. Ini Pak Jompi kemana nih Pak? Setelah ini? Setelah ini mungkin kita juga memberikan pemahaman ke sekolah-sekolah terkait dengan TKA, pembelajaran mendalam, dan ini juga harus tercantum di dokumen 1 untuk berikutnya bahwa penerimaan peserta didik baru di jenjang SD, SMP, SMA sudah bisa menggunakan sertifikat tes kemampuan akademik di jalur prestasi. Iya, baik. Mas Wawan juga ini kegiatannya padat juga ini ya. Setelah ini kemana Mas? Bocorannya dong sedikit. Sosialisasi juga ya Mas ya? Sosialisasi. Yang pertama lagi verifikasi faktual dengan tim dari Birokesra. Iya. Kemudian nanti ada sosialisasi
penyusunan laporan SPMB dengan Pak Kepala Balai. Iya, baik-baik. Ya. Luar biasa ini. Terima kasih banyak Pak Jompi dan juga Mas Wawan atas waktunya sharing-sharing dengan sahabat Disdik di sini. Semoga informasi yang kita berikan ini dapat bermanfaat bagi sahabat Disdik. Begitulah sahabat Disdik, podcast sahabat Disdik kita dengan dua narasumber hebat kita terkait dengan TKA. Terima kasih telah menonton podcast sahabat Disdik. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Pak Jompi dan juga Mas Wawan ini dapat dimanfaatkan ya informasinya. Mungkin barangkali tetangga, saudara dan sebagainya ada nih yang belum tahu bagaimana sih TKA itu, apa sih TKA itu. Silakan yuk di-share kita podcast sahabat Disdik. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa di like, comment, share dan subscribe podcast sahabat Disdik. Saya Dieni Hefi Daniza dan juga seluruh tim podcast BTIKP Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Kami pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.